kondisi korban sekarang dari tadi malam pada saat korban mengeluh sesak, korban dibawa ke Rumah Sakit Majenang. Untuk hari ini rencananya korban akan kita rujuk ke Rumah Sakit Margono untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan memberikan tanggapan dan saran kami mengenai kasus pembulian yang terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Cilacap. Berikut tanggapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak, yaitu nikmat keimanan dan nikmat Islam. Teman-teman sekalian, tujuan saya membuat video ini di mana kami diperintahkan untuk mengerjakan tugas kami dari MK Pancasila, di mana kami memberikan kritik dan saran terkait video yang telah diberikan. Jadi video yang diberikan tersebut adalah video mengenai tentang pembulian terkait siswa SMP di Cilacap. Ya, jadi yang pertama adalah kritik kami terhadap pembulian tersebut. Ya, ini sudah jelas ya, bahwa pembulian itu adalah salah satu kelakuan tidak baik, salah satu kelakuan yang tidak pantas dilakukan. Agama saja menjelaskan bahwa pembulian ini sudah jelas bahwa itu adalah satu perbuatan yang berdosa. Tidak usahlah kita memandang masalah agama. Dari budaya pun saja bahwa pembulian ini sudah tidak dibenarkan. Dari undang-undang pun sudah tidak dibenarkan. Kemudian kritik yang kedua adalah seharusnya pihak sekolah itu meningkatkan tingkat keamanan di sekolah, di mana mungkin dari tingkat keamanan yang rendah dan terjadilah pembulian tersebut. Kemudian untuk sarannya yaitu kami menyarankan agar pihak sekolah melanjuti kasus ini agar bisa diselesaikan dengan damai. Kemudian di mana pihak sekolah pun meningkatkan tingkat keamanannya dan lebih fokus terhadap kelakuan siswa-siswanya. Itu harus diperhatikan, karena kasus pembulian ini terkait memang dari kelakuan akhlak siswa juga. Ya, mungkin itu saja saran dari saya. Syukron kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 4 ingin menanggapi kasus tentang bullying siswa SMP di Cilacap. Menurut saya, bullying terhadap siswa SMP bisa memiliki dampak jangka panjang yang merusak bagi korbannya. Ini bisa mencakup masalah kesehatan mental, rendahnya percaya diri, masalah akademis, dan bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan konsekuensi yang lebih serius seperti depresi atau bahkan pikiran untuk bunuh diri. Menangani kasus ini memerlukan pendekatan yang serius dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kejadian seperti itu sangatlah menyedihkan dan tidak dapat diterima. Penting untuk memahami bahwa situasi bullying merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari pihak sekolah, orang tua, serta pihak yang berwenang. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum. Baik, nama saya Suparmin. Saya akan menanggapi kasus bullying terhadap siswa SMP yang ada di Cilacap. Menurut saya menegaskan tetap ada pertanggungjawaban
bagi tindak pidana bagi anak itu. Salah satunya konsekuensinya adanya pidana penjara khusus bagi anak. Adapun yang tercantum pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012. Jika tidak ada cara lain atau tidak bisa diusahakan berbagai cara bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam mata hukum sistem ini disebut dengan ultimum atau remedium. Adapun usia anak yang dapat diberikan tindak pidana itu pun terbatas, yakni pada rentang 14 sampai 18 tahun. Jika di bawah usia tersebut, maka tidak bisa diberikan sanksi atau pidana akhir penjara. Mereka hanya diberikan sanksi yang dapat menerjakan pelaku. Menurut saya pribadi, tindak pidana bagi anak harus sangat diperhatikan. Apabila tidak tergolong pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan atau asusila, maka akan diberikan pilihan pidana lain. Salah satunya seperti pembinaan dalam suatu lembaga yang diatur Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dapat menjadi pilihan yang diambil oleh hakim. Demikian, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tanggapan dan saran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.